Memorandum satu halaman yang dikirim oleh Washington menempatkan Iran di ambang kehilangan yang paling ditakuti Teheran. Menyerahkan uranium yang telah diperkaya, membekukan kemajuan nuklir, dan melepaskan kartu yang selama ini digunakan rezim untuk mengancam Teluk. Pada hari Kamis 7 Mei 2026 ini, Amerika Serikat tidak hanya membahas pembukaan kembali Selat Hormuz atau penghentian sementara pengeboman. Tuntutan sekarang menyasar inti kekuasaan Iran. Trump setuju untuk menangguhkan sebagian tekanan, membuka negosiasi selama 30 hari, dan mengizinkan perdagangan kembali berjalan. Namun, dia menuntut agar Iran berhenti memindahkan material nuklir, menerima moratorium pada pengayaan, bahkan mengeluarkan uranium yang sudah diperkaya dari dalam negaranya sendiri. Bagi Teheran, ini bukan sekadar detail teknis, melainkan penghancuran senjata politik utama yang selama ini menjaga rezim tetap berdiri. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi yang akurat. Ikuti secara langsung, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas Milson Alves. Penangguhan proyek Liberdade, yang tampaknya merupakan kemenangan sementara bagi Iran, ternyata mengungkap jebakan yang lebih besar. Arab Saudi menolak penggunaan pangkalan udara Pangeran Sultan dan wilayah udara Saudi, sehingga menghambat operasi Amerika yang bertujuan mengawal kapal dan membuka kembali Selat Hormuz. Rezim Iran mencoba menjual jeda ini sebagai tanda kelemahan Washington, tetapi di balik layar Amerika Serikat mengubah targetnya. Alih-alih hanya mengandalkan pangkalan di Teluk, mereka mulai menekan langsung program nuklir Iran. Pada titik inilah krisis berbalik melawan Teheran. Iran ingin membahas jalur maritim, sanksi dan keringanan ekonomi. Trump justru menaruh di atas meja satu-satunya hal yang rezim itu tidak bisa dapatkan. Tidak kehilangan kemampuan mereka untuk menggunakan uranium yang diperkaya sebagai asuransi hidup. Penolakan dari Arab Saudi datang setelah Trump mengumumkan proyek Liberdade di media sosial. Tanpa koordinasi penuh dengan sekutu-sekutu Teluk, kekhawatiran Arab Saudi sangat jelas. Jika Amerika Serikat menggunakan wilayah Arab Saudi untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan kekuatan militer, Arab Saudi bisa menjadi target serangan rudal, drone, dan sabotase dari Iran. Teheran tahu hal itu dan selalu memanfaatkan ketakutan tersebut. Rezim itu tidak perlu mengalahkan Angkatan Laut Amerika untuk menciptakan tekanan. Cukup dengan meyakinkan pemerintah-pemerintah Teluk bahwa dukungan terbuka kepada Washington bisa berakibat mahal. Namun jeda ini tidak mengeluarkan Trump dari krisis. Sebaliknya, justru mendorong Gedung Putih ke jalur yang lebih keras lagi. Proyek kebebasan menargetkan laut, sementara memorandum menargetkan jantung rezim. Operasi Angkatan Laut bisa mengawal kapal kargo, melindungi kapal tanker minyak dan mengurangi blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, tuntutan nuklir bisa menghancurkan pemerasan yang telah dibangun Teheran selama bertahun-tahun. Tanpa uranium yang diperkaya, tanpa kebebasan untuk memperkaya, tanpa fasilitas bawah tanah yang beroperasi di luar kendali, dan tanpa celah untuk menyembunyikan peralatan, Iran kehilangan alat yang digunakannya untuk memberitahu dunia bahwa mereka masih bisa melewati batas berbahaya kapan saja mereka mau. Wall Street Journal menyajikan versi tuntutan Amerika yang paling keras. Dalam proposal itu, Iran harus menerima larangan pengayaan nuklir selama 20 tahun, menyerahkan seluruh uranium yang telah diperkaya, menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak mencari senjata nuklir, membongkar Fordow, Natanz, dan Isfahan, menghentikan pekerjaan nuklir bawah tanah, menerima inspeksi sewaktu-waktu, dan menerima hukuman jika melanggar perjanjian. Versi dari Axios lebih singkat, tetapi juga mencapai inti yang sama. Menurut sumber ini, Gedung Putih percaya bahwa mereka hampir mencapai nota kesepahaman. Satu halaman untuk mengakhiri perang dan membuka fase negosiasi yang lebih rinci. Dan Amerika Serikat akan setuju untuk melonggarkan sanksi, membebaskan miliaran dolar dana Iran yang dibekukan, dan mengizinkan dimulainya kembali lalu lintas melalui Selat Hormuz. Kesepakatan awal ini akan membuka jangka waktu 30 hari untuk perjanjian yang lebih luas. Risikonya jelas, Teheran bisa mencoba menggunakan 30 hari ini untuk mengambil napas, mengatur ulang jalurnya, dan meminta perpanjangan baru. Detail paling eksplosif dari versi ini adalah kemungkinan pengeluaran uranium yang diperkaya dari dalam Iran. Rezimen sudah beberapa kali menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan bahan tersebut, dan justru karena itulah tuntutan ini sangat berat. Uranium yang diperkaya bukan hanya sekedar barang teknis, itu adalah bukti fisik kemampuan Iran untuk membuat dunia tetap waspada.
New York Post menunjukkan tanda lain adanya kebingungan dalam pembicaraan. Mediator Pakistan mengatakan bahwa ada beberapa versi dokumen yang beredar. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan itu masih belum matang. Tidak diketahui apakah perbedaan itu berasal dari Amerika Serikat, Iran, atau dari para perantara yang mencoba mencari jalan keluar. Pakistan muncul sebagai jembatan karena pembicaraan langsung masih terhenti. Trump juga dikabarkan mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengirim negosiator ke Islamabad untuk pertemuan tatap muka. Steve Witkoff dan Jared Kushner akan terus bekerja melalui telepon dan saluran tidak langsung. Jarak ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan. Washington tidak tahu apakah satu faksi Iran yang menerima sebuah teks akan memiliki kekuatan untuk memaksa faksi lain mematuhi perpecahan internal tersebut. Ini adalah salah satu masalah besar di Iran. Pemerintah bisa berbicara tentang negosiasi, tetapi garda revolusi bertindak sebagai inti garis keras dalam perang. Satu pihak mungkin menerima memorandum untuk menyelamatkan ekonomi, sementara pihak lain bisa menolak penarikan uranium apapun karena menganggapnya sebagai penghinaan. Sementara itu, kelompok-kelompok yang bersekutu dengan rezim terus memberikan tekanan di luar perbatasan Iran. Di lingkungan seperti inilah terjadi serangan di Irak, termasuk terhadap sebuah pangkalan dengan kehadiran Amerika dan terhadap pasukan Kurdi. Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka masih bisa melukai kepentingan Amerika, bahkan selama tahap negosiasi. Trump menanggapi dengan ancaman langsung, menurut pernyataan yang dikaitkan padanya. Iran harus menyerahkan apa yang sudah disepakati. Operasi Epic Fury bisa segera berakhir dan Selat Hormuz bisa dibuka kembali untuk semua pihak, termasuk untuk Iran sendiri. Tapi jika Teheran tidak menerima, serangan udara akan dimulai lagi dengan tingkat yang lebih tinggi dan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Pesan ini ditujukan kepada pimpinan Iran, Teluk, dan Tiongkok. Washington tidak berniat membiarkan rezim menggunakan negosiasi sebagai jeda taktis. Sambil tetap mempertahankan ancaman nuklir dan regional yang sama, Iran berusaha bertahan karena masih menemukan celah dalam blokade tersebut. Salah satu jalur yang disebutkan melewati perbatasan Iran-Pakistan yang digunakan untuk penyelundupan pasokan dan minyak. Jalur ini membantu Teheran untuk mendapatkan waktu dan memperpanjang kelangsungan hidup ekonominya, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar. Yang tidak bisa dilakukan Iran dengan mudah adalah menopang seluruh ekonomi di bawah blokade, sanksi, tekanan angkatan laut, ancaman pemboman, dan tuntutan untuk menyerahkan bahan nuklir. Mesin negara Iran sedang ditekan dari segala arah. Al Jazeera telah menayangkan laporan dari dalam Iran tentang inflasi, mata uang yang tidak stabil, dan kenaikan harga kebutuhan pokok setiap hari. Harga telur, mobil, emas, dan dolar telah menjadi kekhawatiran masyarakat di jalanan. Para pedagang mengatakan bahwa situasinya sudah buruk sebelum gencatan senjata dan menjadi lebih buruk lagi karena ketidakpastian. Beberapa warga Iran mengatakan bahwa bahkan jika perang berakhir, ekonomi mungkin membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk pulih. Presiden Iran sendiri mengakui kenaikan harga dan menuntut tindakan terhadap spekulasi serta penimbunan. Hal lain menunjukkan kelemahan internal rezim tersebut. Informasi yang beredar menyatakan bahwa akses internet telah diblokir atau sangat dibatasi selama lebih dari 68 hari. Meskipun begitu, otoritas Iran tetap menyebarkan pesan-pesan melalui jaringan yang sebagian besar rakyatnya sendiri tidak bisa akses secara bebas. Ini menunjukkan kontradiksi rezim tersebut. Mereka berbicara keluar seolah-olah mereka kuat, tetapi mengontrol komunikasi internal karena takut akan protes. Trump juga berkomentar bahwa banyak warga Iran ingin bangkit melawan rezim, tetapi mereka ditekan oleh kekuatan militer dalam negeri. Krisis ekonomi, ditambah dengan blokade dan ketakutan akan perang baru, menciptakan situasi yang berbahaya bagi Teheran. Contoh dari negara-negara lain memperkuat besarnya kerugian yang coba dihindari oleh Teheran. Libya menyerahkan program senjata pemusnah massalnya pada tahun 2003, dan sejak itu tidak pernah lagi memiliki kekuatan intimidasi yang sama terhadap Barat. Irak di bawah Saddam Hussein kehilangan kemampuan militernya, terkena sanksi, terisolasi, dan akhirnya menjadi rentan. Ketika daya tangkalnya tidak lagi meyakinkan, Korea Utara mengambil jalan sebaliknya, mempertahankan program nuklirnya dan hingga hari ini menggunakan ancaman tersebut sebagai perisai untuk kelangsungan rezimnya. Iran mengetahui contoh-contoh ini, itulah sebabnya mereka sangat menolak untuk menyerahkan uranium yang diperkaya, menerima inspeksi sewaktu-waktu, dan membongkar fasilitas bawah tanah. Tapi jika Iran terus menolak sekarang, Trump sudah menyiapkan ancamannya.
Saya Milson Alves News, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas. Milson Alves.